Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Eh, Oke, sekarang mau ngomongin lagi tentang Baitul Maqdis. Tapi semoga bisa lebih terarah ya, karena sekarang udah kemarin tadi mukadimahnya udah tuh kayak bait, maksudnya lebih ke my personal reflection gitu, kayak kenapa bisa tiba-tiba eh, celuk tahu dan peduli sama Baitul Maqdis. Awalnya dari tahu tentang Palestina juga dan semakin attached dengan apa yang terjadi di sana gitu ya. Dan makin nyari tahu dan sampai akhirnya dipertemukan dengan Baitul Maqdis gitu. Mulai dari eventnya waktu itu, terus baca bukunya juga yang Baitul Maqdis for Dummies. Habis itu kucruk-kucruk dibahas juga di materi-materi di kelas eksekutif You Ngaji yang udah selesai diikutin, alhamdulillah. Dan habis itu juga dibahas juga, dan habis itu aku ikutan Saladin Camp. Ini dia momennya, nggak sih, tapi uh, intinya banyak banget yang didapetin dan aku pun masih memproses sampai sekarang. Bahkan kayak apa ya, terlalu daging gitu isinya tuh untuk aku yang baru terjun dan nyemplung. Jadi aku harap bisa sharing banyak sih, karena yang aku dapat pun juga banyak. Jadi aku harap juga bisa tersalurkan dengan lebih maksimal gitu tentang ilmu-ilmu yang didapat dari semuanya itu. Tapi mari kita start slow saja ya, supaya tidak terlalu tertekan untuk akunya sih sebenarnya. Dan lebih ke pelan-pelan aja biar satu persatu informasinya tersampaikan gitu kan. Jadi aku sebenarnya sekarang pengen ngejawab ke yang si why Baitul Maqdis tadi ya. Kemarin kan aku udah bilang ya, kayak maksudnya udah nge-spill bahwa ini tuh adalah istilah yang dipakai sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya aku hanya bilang bahwa itu adalah istilah, tapi sebenarnya ini nge-refer ke tempat juga sih ujung-ujungnya gitu. Kayak Palestina juga kan peta tempat gitu, kayak wilayah geografis gitu. Nah sama sebenarnya Baitul Maqdis juga adalah tempat sebetulnya. Jadi maknanya tempat merefernya ke mana, batas-batasnya kayak gimana, nah itu tuh ternyata sudah ada, sudah ditetapkan. Dan batas-batasnya tuh ya berdasarkan dari uh, ayat Al-Quran juga yang nyebutnya ada dua. Jadi kalau di Quran itu didefinisikannya tuh ada yang apa ya, nge-refer ke tempat ini tuh ada dua istilah. Yang satu Ardul Mubarokah, salah. Yang satu Ardul Muqaddasah dan yang kedua Ardul Mubarokah. Nah itu perbedaannya gimana? Nah itu sebenarnya ada sih di materinya Profesor Abdul Fattah, tapi intinya kalau secara cakupan tuh yang lebih luas tuh yang Ardul Mubarokah gitu, karena um, tanah yang diberkahi sekelilingnya gitu. Jadi kayak sekelilingnya tuh itu Ardul Mubarokah. Nah tapi kalau si Ardul Muqaddasahnya itu hanya yang Baitul Maqdisnya aja. Nah terus ini nih, ini gelasnya aku dapetin dari Kak Caca, teman kenalan baru di Saladin Camp. Maksudnya baru kenal di Saladin Camp gitu. Dan dia juga bagiin peta ini nih, peta sama kayak gini. Dan nah ini sebenarnya the original map, the original map of Baitul Maqdis. Ini bikinan Benefico, Tiny Sparrow. Nah, the Baitul Maqdis City and Region based on research by Dr. Khalid El-Awaisi. Jadi Dr. Khalid El-Awaisi ini tuh anaknya Profesor Abdul Fattah El-Awaisi. Jadi sekeluarga teh Masya Allah ya, kayak mantap banget, kayak edukasi semua. Maksudnya apa sih, di bidang edukasi, di bidang pengetahuan semua gitu. Kayak profesor, anaknya jadi dokter, terus bikin buku juga, ada buku yang Baitul Maqdis, peta-peta apa batas-batas wilayah Baitul Maqdis, dan dijadiin ini ini bentuknya nih, ini yang biru nih, batas-batasnya bentuknya tuh kayak gini, kayak mirip
koma gitu loh. Kalau koma kan, koma tuh curug bawahnya tuh ke arah kiri kan. Nah kalau ini tuh ke arah kanan gitu loh, kayak koma gitu. Ting. Nah dan ini tuh yang tetapin. Nah aku lupa ya nanti make sure-nya gimana, maksudnya aku juga masih harus belajar lagi asal muasal basisnya ini gimana. Tapi ini tuh sudah, ini adalah wilayah yang di reverse sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah aku berkali-kali nyebutin gitu ya dari video sebelumnya juga, kayak kalau merefleksikan ya udah sih, maksudnya gini loh, kenapa kita nggak pakai Palestina aja sih gitu kan. Semua orang udah paham, atau semua orang udah tahu juga, kayak misalnya pakai ornamen bendera warna merah hitam putih hijau itu gitu kan, bendera Palestina. Lebih lebih udah tersebar gitu loh, dan udah gampang. Dan kayak maksudnya banyak logo-logo juga kan, kayak misalnya semangka itu kan warnanya sama tuh kayak warna Palestina, kayak gitu gitulah, resistance dan lain-lainnya. Jadi kayak lebih udah lebih umum gitu. Sedangkan Baitul Maqdis tuh kayak belum umum gitu. Dan gimana ya, why gitu, balik lagi ke kenapa gitu kan. Dan setelah ditelisik juga tuh, maksudnya gini loh, Rasulullah aja tuh secinta itu ya sama tanah Baitul Maqdis ini. Bahkan jadi beliau tuh belum pernah kesana, belum pernah kesana kecuali satu kali di Isra Mi'raj aja gitu. Dan dari sejak momen Isra Mi'raj kayak semacam kan sebelum Isra Mi'raj. Nah ini konteksnya tuh jadi kayak sebelum Isra Mi'raj tuh Rasulullah tuh lagi sedih banget, parah gitu, kayak hopeless parah gitu, desperate gitu, yang karena di Quraisynya tidak diikutin gitu kan dianya. Terus dia tuh pergi ke Taif juga, sama bahkan dilemparin batu kayak gitu. Jadi dijahatin. Jadi kayak sampai berdoanya tuh sedih banget gitu. Nah setelah itu datanglah Isra Mi'raj yang ya pasti membekas banget kan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi habis itu dia Rasulullah kayak semangat banget buat nyeritain tentang Baitul Maqdis ini. Bahkan ada hadisnya kan, maksudnya yang secara spesifik nyebutin bahwa aku sampai ke Baitul Maqdis dan aku masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi dari hadis itu kita tahu bahwa Baitul Maqdis tuh masuk Baitul Maqdis dulu baru masuk Masjidil Aqsa. Makanya bisa ada wilayah yang terspesifikan gitu ya. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Cuman kayak intinya tuh beliau aja tuh sesemangat itu ya, dan menyiapkan segala macam cara dan strategi dan upaya-upaya buat membebaskan Baitul Maqdis, dan nyiapin pasukan kayak gitu-gitu, nyiapin segalanya sih sebenarnya, dari ilmu-ilmunya, dari persiapan kayak diomong-omongin sama sahabat-sahabat gitu kan, kayak jadiin bahan perbincangan gitu-gitu. Terus udah gitu jadinya kan semua orang tuh pada excited dan penasaran, dan kayak sangat berkeinginan banget buat bisa kesana untuk sholat di sana gitu loh. Jadi kayak gitu ya dulu gitu ya. Aku tuh pas tahu tentang ini tuh kayak mikir, oh sangat wajar ya, kayak semua pengikutnya, sahabatnya Rasulullah, dan sampai kayak istrinya juga gitu, pembantunya juga, dan semuanya tuh pada
pada nanya gitu kayak apa yang bisa aku lakukan untuk Baitul Maqdis, gimana kalau misalnya aku nggak bisa ke sana kan saat itu. Nah ini juga sih yang menarik, jadi kayak tunggu lanjutin dulu yang tadi ya. Itu tuh ada tunggu, tar dulu, agak-agak pusing nih. Tapi intinya tuh yang bikin menarik adalah yang sama adalah bahwa kondisi kita sekarang tuh, kondisi kita dan si Baitul Maqdisnya sekarang tuh sama kayak pas waktu Rasulullah, kondisinya juga sama kayak gitu Kak, karena masih dikuasai oleh Persia ya atau Roma kalau nggak salah. Nah gitu, nah sekarang juga sama kan, lagi dikuasai, dijajah oleh Zionis gitu kan, oleh Israel. Jadi apa itu? Jadi why Baitul Maqdis? Kenapa Baitul Maqdis? Kayak satu persatu cerita-cerita yang apa ya, aku tahu gitu dan denger dan pelajari, itu tuh makin bikin mikir bahwa kita tuh nggak bisa, kita kayak kita makin harus ngikutin caranya gitu. Karena kayak kalau misalkan, nah ini sih sebenarnya ini adalah ada benang merah sama yang video kemarin ya, aku cerita kayak makin attached gitu loh sama isu ini. Tapi di saat yang bersamaan juga aku juga kayak ikut-ikut aksi gitu ya, aksi solidaritas atau menyuarakan dengan tematik tertentu ya. Kayak waktu itu ikutan juga yang nyebutin jumlah anak-anak di Gaza yang bahkan sehari tuh nggak nyampe, maksudnya nyebutin 2000 nama, 1000 nama, 2000 nama tuh kayak terlalu banyak, waktu kita nggak cukup untuk nyebutin semua korban anak-anak di Palestina gitu. Nah tapi seiring dengan kita makin attach sama isunya, makin mikir juga bahwa ini solusinya nggak gimana ya, kayak ini kok nggak beres-beres gitu, ini kok kayak jalan di tempat, maksudnya bukan jalan di tempat, lebih ke kenapa nggak ada sesuatu yang benar-benar langkah yang bikin oke, ini adalah sebuah apa ya, step menuju free Palestina yang merdeka atau Baitul Maqdis yang terbebas gitu. Jadi kayak kok nggak ada sih. Nah makanya aku tuh jadinya nyari kan, kayak terus apa caranya tuh yang kayak gimana yang sebenarnya harus kita ikutin, dan cara yang paling apa ya, proven gitu loh, proven. Makanya pas waktu belajar sejarah, maksudnya cari tahu tentang dulu tuh ada peristiwa kayak gini juga, jadi ada perebutan kekuasaan dan perebutan wilayah juga gitu. Maksudnya dulu sampai sekarang sih, jadi kayak wilayah Baitul Maqdis ini emang diperebutkan karena dia sacred, dia tuh pusatnya ada 3 agama tuh di situ. Jadi ada Islam, Kristen, karena di situ ada gereja Makam Kudus ya kalau nggak salah, tempatnya Nabi Isa disalibkan kayak gitu. Di gereja itu gitu, sama satu lagi kepercayaannya Nasrani sama kepercayaannya Yahudi di situ juga. Tapi makainya di tempat buruk jadi ada di kawasan Masjidil Aqsa itu tuh ada satu dinding namanya dinding ratapan, kalau bahasanya orang Yahudi, dinding ratapan atau the Wailing Wall cenah. Nah di situ teh mereka teh melakukan ritual ibadah mereka ya. Nah tapi sebenarnya kalau dari versi kita Muslim mah, itu tuh adalah tempat Rasulullah tuh nyampe nya. Jadi kayak buruknya yang tadi dari hadis tadi itu, si buruk yang dideskripsikannya juga jelas banget lagi, warnanya putih terus ukurannya segini gitu, itu tuh jelas gitu loh. Jadi kayak
makin bisa kebayang kan. Nah, diiketin lah buruknya teh di parkir gitu di si dinding itu. Jadi kayak oh itu kan tempat parkir buruk, bukan tempat ratapan gitu loh. Jadi kayak ya begitulah. Oke, sudah 15 menit. Ya Allah, susah juga ya. Cuman kayaknya nggak akan bisa 15 menit sih. Mungkin kayak aku nggak akan mematok 15 menit, cuman kayak 15 menit is a minimum gitu ya. Jadi kalau ditanya why Baitul Maqdis buat sekarang tuh aku masih belum menjawab dengan apa ya, dengan komprehensif kayak alasan yang sebenarnya. Cuman lebih ke alasan personal aku ya, kayak makin aku tahu tentang banyak hal tentang sejarahnya dan fakta-fakta gitu, kayak ternyata gini ya, terus kayak dulu kayak gini ya yang dilakuin gitu, dan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya gitu-gitu. Jadi kayak aku mikir bahwa kenapa nggak kita belajar dari sana, dan sebenarnya nggak cuma belajar tapi melakukan sesuatu based on pembelajaran itu gitu kan. Kayak ini yang dikatakan oleh Profesor Abdul Fattah juga sih yang terpenting, kayak kalian tuh jangan belajar just for the sake of belajar doang, tapi yang terpenting tuh adalah mengamalkannya dari si ilmu-ilmu itu. Jadi kayak tertohok gitu kan, kayak ya aku senang belajar sih, aku senang mengetahui hal-hal baru gitu ya. Cuman kalau itu di keep doang juga, atau itu dipikirin doang, atau itu nggak diapa-apain juga tuh kayak overload gitu loh. Makanya ini adalah sebuah upaya ya. Bismillah, semoga sampai apa yang aku niatkan untuk sampai ya, kayak sedikit-sedikit aja lah pokoknya mah. Tapi ya intinya gitu. Nanti aku akan ceritain lagi ke apa ya, kaitannya dengan kayak si why Baitul Maqdis ini tuh, kenapa kita harus fokus ke Baitul Maqdis, dan cara pandangnya yang bikin atau yang pertama kali ngeluarin term ini kan Rasulullah SAW. Jadi kita fokus juga sama apapun yang melingkupinya gitu loh. Jadi kayak kenapa Baitul Maqdis, dan kenapa pilih POV-nya Rasulullah gitu loh, buat menanggapi, menanggapi dan mengsolve sebenarnya permasalahan isu yang terjadi di Palestina gitu, di Baitul Maqdis sana saat ini, yang sampai saat ini masih terjadi. Ya, sekian video yang kedua ini. Berdoanya di dalam hati aja ya untuk sekarang. Oh ya, by the way, doa kemarin itu adalah doa yang diajarin sama profesor di Saladin Camp. Dan itu tuh profesor bilang bahwa itu tuh doa yang diajarin sama anaknya, Dr. Khalid ini, ke beliau gitu. Jadi kayak dia juga bilang bahwa aku senang belajar dari siapapun gitu, termasuk dari anakku sendiri, terkait doa yang bagus ini gitu. Jadi kayak wah, Masya Allah sekali. Dan nanti aku akan spill arti doanya itu ya. Kalau mau cari tahu sendiri juga boleh sih. Sekian, terima kasih. 19 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi